Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya ibu-ibu ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ada pantun nih ibu-ibu. Pak Ustadz saya izin pantun ya Pak Ustadz. Mohon nanti kalau aku pantun bilang cakep ya Bu. Ya. Oke, jalan-jalan ke Semarang. Cakep. Jangan lupa bawa bandeng tak berduri. Cakep. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Saskia Putri yang akan menjadi host Islam Itu Indah pada hari ini. Yang insya Allah acara ini senantiasa membawa inspirasi dan memberikan ilmu bagi kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita hari ini mendengar tausiah dari guru-guru kita, kebetulan akan ada tayangan yang akan kita tonton bersama-sama. Dengan judul Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Berikut tayangannya. Innalillahi wa rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga saudara-saudara kita yang di sana diberi kekuatan dan kesabaran ya Kak Saskia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin ya Bu ya. Ini mungkin adalah alarm pengingat dari Allah ya Bu supaya kita senantiasa peduli kepada alam dan kepada saudara kita ya Bu ya. Oh Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Ida dari Bumiayu Brebes, Jawa Tengah. Masya Allah, tepuk tangan dong ibu-ibu semua untuk Ibu Ida. Kalau di tempat Ibu Ida di Brebes itu ada sesuatu yang fenomena alam nggak? Bencana alam atau apa? Ya, Biasanya kejadian di sana. Nggak ada. Nggak ada. Oh, alhamdulillah. Selama ini aman. Iya selama ini. Tepuk tangan dulu. Masya Allah, alhamdulillah ya ibu-ibu. Terima kasih Ibu, silakan Ustadz Maulana untuk komentarnya. Terima Baik, kasih. makasih banyak Kia. Izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bencana alam sebagai alarm pengingat untuk peduli kepada alam dan kepada saudara-saudara kita. Makasih banyak tadi Kia, Saskia. Yang Masya Allah selamat datang di Islam Itu Indah. Terima yang luar kasih. biasa mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua. Amin, amin. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa ini adalah kekuasaan dari Allah. Ketika kita melihat ada bencana atau sesuatu fenomena alam atau sesuatu yang mengagetkan, ini betul. Jadikan alarm pengingat bahwa kita ini makhluk yang kecil. Dan ini bisa jadi datang kapan saja. Maka jadikan ini pembelajaran buat kita. Sehingga orang menggali ilmu, belajar dari fenomena yang ada, kejadian yang ada. Dan lebih aware, lebih peduli, lebih ada peka perasaan. Apa yang kita bisa bantukan, kalau tidak bisa bantu dengan tenaga, ada tingkat namanya kepedulian dengan doa ya. Jadi mudah-mudahan, tapi kalau gini, kalau ada kejadian menimpa orang lain, maka kita katakan semoga Allah mengangkat derajatnya. Tapi kalau kejadian itu menimpa diri kita, semoga kita diampuni dosanya. Amin. Tapi jangan dibalik. Orang kena, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Ya Allah. Orang tersinggung. Kita berkata semoga Allah angkat derajatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya terima kasih Ustadz Maulana atas komentarnya. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana, ibu-ibu semuanya. Masya Allah, jadi kalau misalnya ada musibah atau bencana itu mudah-mudahan menjadi salah satu arti kalau derajat kita ditinggikan dan jangan julid ya ibu-ibu. Betul. Jamaah. Kalau mau beli rumah kan harus bayar uang muka atau DP dulu, betul ya? Nah, mana sekarang harga rumah kan udah mahal-mahal ya Bu ya? Iya, ngangguknya gini kayak banyak pikiran gitu. Iya. Nah, tapi ada yang menarik nih. Kita DP pakai amalan ini dapat rumahnya bukan di dunia, tapi di surga. Nah, penasaran gak? Yuk kita bahas tema hari ini, DP pakai ini dapat rumah di surga. Amin amin ya rabbal alamin.
Sebelum kita lanjut tausiah hari ini akan ada video bacaan Al-Ikhlas dari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Berikut tayangannya. Ya Allah, rasanya adem banget ya Bib ya. Habib, Saskia mau tanya nih, benar nggak sih orang yang gemar membaca surat Al-Ikhlas itu bisa mendapatkan rumah di surga? Terus dibacanya berapa kali Habib dan kapan aja? Tapi nih Bib, apa tuh? Pertanyaan paling penting. Bagaimana kalau misalnya saat membaca Al-Ikhlasnya ini masih salah panjang pendek hurufnya? Mohon penjelasannya Habib Muhammad, silakan. Baik, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Siska. Saskia Habib. Iya, Saskia. Masya Allah. Siska siapa Bib? Siapa Bib? Siska Tuh siapa? kepikiran Siska nih kayaknya nih. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya kita semua dapat ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Diceritakan dari Ubaidillah, dari Thabit, sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi, setiap hari beliau ini imam Masjidil Quba. Saat Maulana tahu tuh mapnya Masjidil Quba. Setiap sholat menjadi imam di Masjidil Quba, beliau tidak pernah setiap rakaat beliau selalu membaca suratul Ikhlas. Sama seperti ibu-ibu. Karena cuma itu doang yang hafal. Ya Bu ya. Kalau enggak kulhu, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, panjang-panjang sedikit kuliah. Ya. Artinya setiap hari beliau ini membaca kul huwallahu ahad setiap rakaat. Maka kalau sahabat yang lain komplain, ini kenapa kok imamnya selalu baca kulhu? Maka ditegurlah. Maka beliau mengatakan singkatnya, kalau kau suruh meninggalkan setiap rakaat surat kul huwallahu ahad, aku tidak akan meninggalkannya. Kalau kalian masih mau, aku tetap menjadi imam. Kalau kalian tidak mau, aku tidak menjadi imam. Hingga suatu saat Nabi datang ke Masjidil Quba. Nah, kesempatan sahabat-sahabat lain ngadu sama Nabi. Maka dipanggil sahabat tersebut, "Hai fulan, kenapa kau selalu baca suratul Ikhlas?" "Karena aku suka. Aku sangat suka dengan surah Al-Ikhlas. Aku sangat senang baca surah Al-Ikhlas." Maka apa kata Nabi? "Iyyaha adkhalakal jannah." Dengan sebab itu engkau dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi baca juga ibu yang lain ya, jangan itu doang yang dihafalin. Maka kalau ditanyakan sama Saskia tadi berapa kali kita baca, maka Nabi mengatakan man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyara marrat bana lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali setiap hari sampai selesai qul huwallahu ahadnya, maka Allah bangunkan rumah di syurga. Kalau ditanyakan panjang pendeknya belum pas, yang penting baca dan terus belajar. Kalau kapan aja Bib? Kapan saja waktunya boleh, mau pagi, mau siang, mau malam atau setiap sholat boleh. Masya Allah, yang penting minimal 10 tadi ya Bib 10 ya. kali insya Allah dibangunkan rumah di syurga. Amin, 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 alamin. Terima kasih Habib Muhammad Baik, atas penjelasannya. Saskia. Tepuk tangan ibu-ibu untuk Habib Muhammad. Jadi udah tahu ya ibu-ibu minimal 10 kali, kapan aja, kapanpun saat ibu-ibu bisa, jemaah bisa dimanapun ya. Dan kalau panjang pendeknya ada salah-salah, yang penting belajar. Ada keinginan untuk belajar, belajar, dan belajar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan rumah di surga. Amin ya ibu-ibu. Amin. Sebelum kita lanjut akan ada tayangan lagi nih. Video merapatkan syaf sholat. Apa itu ya? Berikut tayangannya. Allah, itu gimana Pak Ustadz? Kenapa? Kok merapatkan syaf Ya, tapi ada yang mendekatkan, ada yang menjauh. menjauhkan. Mendekatkan, menjauhkan. HP-nya ke saya Sasam. Ya. Jangan Coba, ke dia. coba. Oh iya betul. Lama-lama makin menjauh, apalagi kalau habis sujud. Wah, ini nempel-nempel. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahayanya nanti akan ada jadi soft yang bolong ya Ustadz ya. Betul sekali. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan nanti akan ada pencerahan dari Ustadz Syam. Silakan Ya. Ustadz. Baik, terima kasih Saskia, Ustadz Maulana, Habib Muhammad serta guru-guru kami bahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. إنما المؤمنون
إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sungguh orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka perbaikilah di antara persaudaraan kalian. Ibu. Dalam. Nggih. Ibu punya motor atau ibu punya kompor. Panggil tukang servis. Abang, tolong servis dulu ini kompor di rumah nih. Pasti abangnya nanya apa? Apanya yang rusak? Nah, Allah katakan perbaikilah persaudaraan. Berarti ada yang rusak di antara saudara itu. Nggak mungkin diperbaiki kalau nggak ada yang rusak. Maksudnya kadangkala hati ini berselisih dengan saudara kita. Kadangkala ada husnudzon, ada suudzon, buruk sangka terhadap saudara kita. Maka bagaimana cara memperbaikinya? Salah satunya merapatkan saf salat. Bagaimana cara merapatkan saf salat? Dikatakan dalam riwayat adalah mata kaki berjumpa dengan mata kaki sebelahnya. Geli nggak Bu? Jujur. Jujur. Kalau di sampingnya merapatkan kakinya geli atau enggak? Geli karena enggak terbiasa. Maka dalam riwayat salah seorang periwayatnya Ma'mar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya karena dia tidak termasuk daripada kewajiban salat, maka dilihat baiknya saja. Kalau merapatkan itu sudah terbiasa di antara masyarakat, merapatkan kaki sudah terbiasa, maka lebih baik merapatkan. Tapi kalau merapatkan malah membuat orang jadi geli, jadi ini segala macam, maka dilihat juga daripada kebaikannya dan manfaatnya. Apalagi dilihat kakinya sebelahnya, ya Allah, subhanallah. Maka dikatakan ini diantara sawwu sufufakum, kata Nabi. Rapatkan saf kalian. Fa inna taswiyata sufufi, dua riwayat. Min iqamatis shalah, mendirikan salat, atau min tamamis shalah, di antara kesempurnaan salat. Berarti mayoritas ulama menghukuminya adalah sunnah muakkadah, sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan, yang besar sekali pahalanya. Tapi tanpa merapatkan pun itu tidak membatalkan salat berjamaah. Tetap dianggap salat berjamaah namun kurang pahalanya. Satu lagi, banallahu baitan fil jannah. Orang yang melihat ada celah lalu dia masuk ke dalamnya, ya supaya rapat itu saf, maka dibangunkan surga, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala istana di surga dan diangkat satu derajat oleh Allah. Jadi besar pahalanya itu. Kalau misalnya wanita Ustadz? Wanita juga sama. Wanita juga sama ya. Sama-sama. Jadi ibu-ibu tahu ya kalau misalnya ada chef yang bolong masuk aja, berarti itu ada slot rumah di surga untuk kita ya Pak Ustadz ya. Mata kaki bertemu, bahu juga bertemu. Nah itu dia. Masya Allah, terima kasih banyak Sama-sama, Ustadz Saskia. Syam atas penjelasannya. Baik, setelah ini ada bisik-bisik tetangga nih di samping saya. Bisikannya bagus Saskia. Bisikannya bagus. Karena bisikan ini adalah bisikan untuk kebaikan. Masya Allah, apa Sebagaimana itu nih? Ustadz? CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan cara mau tahu dengan pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Ini dia, sini. Tuh, Ayo berdonasi ya. jamaah. Ayo segera melakukan kebaikan dengan cara berdonasi agar selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yaudah jamaah, jangan kemana-mana ya, karena aku mau donasi dulu nih. Tetap di Islam itu Indah, jamaah, alhamdulillah.